Wassalatu wassalamu ala man nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilahi anta maqsudu ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di kantor ini. Pak Dewan, Bapak Farudin, Anda, Mas Giangan, dan kakak saya Mataris Indonesia. Semoga kehadiran kita semua di sini dicucur rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadir di sini insyaallah dipanjangkan usianya, diberkahi rezekinya, dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Ini bukan bahas masalah maulid ya, masalah tarekat lagi. Jadi tarekat itu adalah jalan menuju kepada Tuhan, jalan tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabat pilihan dan penyebar-penyebar Islam di seluruh dunia semuanya menjalankan tarekat. Syekh Jumadil Kubra bertarekat, para wali songo bertarekat, para penyebar Islam di Kalimantan Selatan diantaranya Syekh Muhammad Arsyad Pagatan. Jadi beda ya, Syekh Muhammad Arsyad Pagatan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kalau Syekh Muhammad Arsyad Pagatan penyebar Islam di Pagatan, sedangkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah penyebar Islam di Kalimantan Selatan. Jadi mereka semua dan cucu-cucunya sampai pada guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani, mereka semua bertarekat. Kenapa mereka semua bertarekat? Karena mereka sadar tidak cukup kalau hanya bersyariat saja, tidak cukup kalau hanya menjalankan saja syariat, karena syariat itu bagian daripada rukun Islam. Karena kita tahu semua pondasi agama itu terbagi 3. Jadi saya sering ulang-ulang ini. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga rukun ihsan. Orang-orang syariat tidak menjalankan ini rukun ihsan, sehingga banyak di antara kita, orang-orang selain daripada golongan kita atau orang-orang yang hanya bersyariat itu tadi, membedah-bedahkan maulid, membedah-bedahkan barasanji dan semacamnya. Jadi saya tambahkan sedikit, apa simbolnya itu, kenapa batang pisang? Perhatikan juga baik-baik batang pisang, mulai dari akar sampai pucuknya bermanfaat semua. Di akarnya bisa dimakan, saya pernah melihat ya, dimakan itu akarnya di dalam. Pucuknya dimakannya, dibikin sayur. Ada itu sebelum jadi pisang, ada itu apa namanya itu? Apa? Oh, jantung pisang. Pisangnya pun bisa semua dibuat. Bisa jadi pisang goreng, ya? Pisang ngepe, barongko, semuanya dari pisang. Saking luar biasanya pisang. Jadi semuanya memberikan manfaat. Hikmahnya adalah kita pun ingin agar supaya bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kita semua, makanya dikatakan di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirrah. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Bagaimana cara memperoleh mendapatkan rahasia ketuhanan kalau tidak bertarekat? Bagaimana caranya kita memperoleh makrifat dari Allah kalau tidak bertarekat? Mustahil. Sehingga Syekh Abdul Somad atau yang kita kenal Datuk Sanggul di Sumatera, beliau hijrah dari Sumatera ke Kalimantan Selatan untuk belajar makrifat. Jadi tidak sempat kemarin datang ke kuburnya, ke makamnya, karena waktu ya. Jadi Datuk Sanggul ini
agak jauh sedikit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Jadi lebih senior ini Datuk Sanggul. Jadi Datuk Sanggul ini minta restu ibunya untuk belajar agama di Kalimantan Selatan atau tepatnya di Banjar Martapura. Jadi beliau akhirnya bertemu dengan guru Ma'rifat, saya lupa namanya. Beliau mempelajari yang namanya kitab Barencong. Jadi itu kitab Barencong, kitab yang sangat sakral. Saking sakralnya ini kitab Barencong. Setelah beliau mendalami kitab Barencong, Datuk Sanggul pun bisa makrifat kepada Tuhan dengan metode tarika tadi, ya, metode tarika, sehingga beliau setiap Jumat bisa pergi salat Jumat di Makkah dengan jalan yang lain. Jadi jangan paham cara kalian. Dulu itu, kalau sekarang naik pesawat pergi. Datuk Sanggul tidak naik pesawat ke Makkah. Setiap Jumat bisa ke Makkah dengan jalur yang lain, dengan jalur ma'rifat tadi. Jadi sebetulnya waktu di Mesir saya pernah belajar kitabnya itu. Memang susah. Kalau tidak melalui belajar dari guru, bisa orang stres, bisa gila. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan pernah bertemu Datuk Sanggul waktu di Makkah. Karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sewaktu belajar di Makkah, sekitar 10-an tahun belajar di Makkah, bertemu dengan Datuk Sanggul. Herannya, kenapa ada orang, saya selalu ketemu ini setiap minggu, padahal orang di Banjar. Tapi beliau hanya diam saja, sehingga sewaktu pulang penasaran, ternyata betul Syekh Abdul Samad atau Datuk Sanggul ini betul-betul orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya itu Allah memberikan jalan yang lain sehingga bisa sampai ke Makkah setiap minggu ke Makkah. Itu karena makrifatnya kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Makanya dikatakan tadi al-insanu sirri wa ana sirrah. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Jadi kalau kita ingin bermakrifat kepada Tuhan, apa itu? Dikatakan di dalam salah satu hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui kekurangan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia pasti bisa mengenal Tuhannya. Nah, itu yang diambil metode oleh para ulama-ulama sufi. Jadi kita harus tahu kekurangan diri kita. Di dalam tarekat ini kita belajar menjadi orang yang benar. Jadi di sini semua tidak ada orang yang benar ya, tapi belajar menjadi orang benar. Kita semua punya masa lalu, punya masa yang silam, masa yang gelap ya. Kita belajar jadi orang benar saja. Kalau kita tidak bisa jadi wali, jadi orang benar mau. Kalau kita tidak bisa jadi orang soleh, menjadi pengikut orang-orang soleh. Jadi kalau kita sudah mengikut sama orang-orang soleh, insya Allah kita akan dipanggil ya, dengan orang-orang soleh. Di antara yang tadi kita baca khataman disebutkan Syekh Ahmad Hawajikan, siapa lagi, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, agar supaya rohani-rohani mereka mengantarkan rohani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah mendoakan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar kita semua ini berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua di sini, semua sewa-sewa atau semua yang ada tercipta di dunia ini semuanya berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya menghidupkan Nur Muhammad di dalam diri kita? Tidak ada jalan lain kecuali harus bertarekat, kecuali harus menjalani hakikat dan akan mencapai ma'rifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang biasa, orang soleh itu bisa bertemu Nabi Muhammad SAW secara yang lazah, secara nyata, karena ma'rifatnya kepada Tuhan. Karena ma'rifatnya kepada Tuhan sehingga bisa langsung ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung ya, bukan melalui mimpi. Jadi dua metode seseorang bisa bertemu dengan Nabi. Metode pertama dengan cara yang lazah, secara nyata, dan yang kedua dengan melalui mimpi. Jadi saya teringat ya, ada amalannya guru sekumpul itu. Jadi kebetulan saya pernah mondok di Barabai, makanya kurang sedikit itu saya tahu bahasa Banjar. Jadi ulun ini ya, ulun ini saya ini pernah belajar di Barabai, sehingga saya teringat amalannya guru sekumpul. Beliau pernah mengatakan
barang siapa yang ingin bertemu Nabi Muhammad SAW secara yaqazah ataupun melalui mimpi, amalkan ini 100 kali setiap mau tidur. Sedikit sekali bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur, ya Mudabbiral Umur. Ya Nur, ya Mudabbiral Umur 100 kali sebelum tidur. Kalau diamalkan ini terus menerus, insya Allah datangi Nabi Muhammad SAW. Kalau pemain tidak bisa melalui yaqazah, maka melalui mimpi kita didatangi oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita mau cerita kemudian baginda Rasul SAW, melihat baginda Rasul SAW, maka sungguh beruntung kita. Dunia itu tidak ada artinya kalau kita pernah melihat baginda Rasul Muhammad SAW. Sekali lagi, amalkan ini, insya Allah tidak akan mati sebelum bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nur, ya Mudabbiral Umur. Ya Nur, ya Mudabbiral Umur 100 kali sebelum kita tidur. Sungguh suatu kemuliaan. Walaupun kita tidak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah bertatap muka dengan baginda Rasulullah SAW, tapi Rasulullah bisa memperlihatkan dirinya kepada siapa yang beliau kehendaki. Yang jelas Rasulullah SAW pada hakikatnya senantiasa hadir ketika ada pembacaan majelis zikir, pembacaan salawat. Pada hakikatnya seandainya bukan karena hijab kita yang terdinding karena dosa, sebenarnya Rasulullah SAW itu hadir di antara kita. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acara demi